Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, selalu memberikan kepada kita banyak nikmat-Nya sehingga setiap saat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-Nya. Dengan anugerah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang inilah kita selalu diliputi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hembusan nafas yang kita hembuskan berbarengan dengan ribuan nikmat yang ada, yang selalu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu pandai bersyukur atas semua anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Baik nikmat yang langsung kita dapat rasakan atau yang belum kita faham dan kita rasakan. Baik nikmat yang kaitannya dengan perkara duniawi ataupun nikmat-nikmat yang kaitannya dengan agama dan ukhrawi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita bahwa manusia yang pandai bersyukur sedikit. Manusia yang mau dan pandai bersyukur hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan yang sedikit itu kita masuk di dalamnya insyaallah, sehingga Allah akan selalu tambahkan kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kajian pesantren Ramadan online yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berjalan terus, hari demi hari kita sudah lewati. Mudah-mudahan semangat untuk memperbanyak ibadah, semangat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah semakin tinggi lagi insyaallah. Sehingga jangan cuma awal-awal saja kebanyakan manusia semangat ibadah, tapi di pertengahan atau bahkan di ujung akhir Ramadan mereka justru lemah semangatnya atau hilang semangatnya, atau berpaling dari semangat yang tadinya ibadah menjadi semangat hal-hal yang kaitannya dengan duniawi, kaitannya dengan kesibukan-kesibukan yang justru merugikan kita dari sisi waktu yang mulia di Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan kajian. Kemarin sudah kita kaji dalam kitab Risalah Adab Sulukul Murid tentang langkah awal seorang murid dalam menempuh jalan supaya selamat adalah dengan cara bertobat dengan cara yang benar. Taubat dari seluruh maksiat, terutama kaitannya dengan hak-hak sesama manusia, diselesaikan semuanya. Kemudian di sini disebutkan, dalam kitab ini disebutkan, tidak mungkin
seorang murid bisa sair ilallah, bisa berjalan menuju kemuliaan di sisi Allah, kecuali hubungan sesama manusia sudah beres. Dan tidak mungkin akan sampai kepada Allah kalau manusia itu punya hubungan-hubungan yang belum beres saat berjalan pada Allah belum diselesaikan. Punya kewajiban-kewajiban yang harus dipulangkan dari hak-hak saudara kita. Punya perbuatan-perbuatan zalim yang belum dimintakan halalnya dan maafnya. Pernah mengambil hak orang lain, pernah mengambil uang atau harta orang lain, pernah mendolimi orang lain, pernah mencaci atau memfitnah orang lain, maka ini harus cepat diselesaikan. Mudah-mudahan Allah permudah kita untuk selalu bisa menyelesaikan semua hak-hak yang kaitannya dengan sesama manusia, dan nanti kita tetap terus minta ampun sama Allah untuk yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasal berikutnya yang akan kita kaji adalah fasal yang berkaitan dengan menjaga hati dari berbagai macam penyakit. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala radhiyallahu ta'ala ankum faslun wa 'alal muridi an yajtahida fi hifdhi qalbihi minal wasawisi wal afat wal khawatiri radiyah. Di sini sahibul kitab atau al-muallif Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan nasihat kepada kita, wa 'alal murid an yajtahida fi hifdhi qalbihi minal wasawisi wal afati wal khawatir radiyah. Dan setiap murid hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjaga hatinya dari apa? Hifdhi qalbihi minal wasawis wal afat, dari gangguan-gangguan serta penyakit hati, wal khawatiri radiyah, dan lintasan-lintasan yang buruk. Karena kadang-kadang dalam perjalanannya seorang murid atau seorang santri suka dihantui dengan was-was. Was-was di sini artinya bisikan-bisikan buruk, keraguan-raguan dalam kebaikan, atau lintasan pikiran-pikiran yang jelek. Berpikir yang negatif, punya pandangan dalam pikirannya yang selalu buruk, atau kadang-kadang hatinya ragu, was-was terhadap kebenaran yang sedang dikerjakan. Itu adalah lintasan-lintasan hati yang diganggu oleh buruknya gangguan setan atau nafsu kita. Bisiki. Kadang-kadang sudah lagi mantep-mantep, lagi serius ibadah, tiba-tiba muncul keraguan-raguan, muncul bisikan, muncul lintasan pikiran-pikiran yang enggak baik, ingin melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini sangat penting sekali. Kata beliau, sebaiknya seorang murid berusaha dengan sungguh-sungguh, benar-benar menjaga hatinya dari hal-hal atau gangguan penyakit serta lintasan-lintasan yang buruk. Wal yukim ala babi qalbi hajiban minal muraqabah yamna'uha minad dukhuli ilaih. Kemudian hendaklah seorang murid tadi mendirikan satu tirai, satu pintu atau satu hijab, yang hijab itu, tirai itu adalah untuk menghalangi masuknya bisikan-bisikan buruk tadi kepada hati. Tujuannya dengan cara apa? Dengan cara muraqabah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, bahwa kita ini kalau sudah mulai berpikiran buruk, mau melakukan keburukan, maka dalam hati kita
kita tutup. Ingat, Allah tahu. Malaikat akan mencatat semua. Walaupun sekarang kamu nggak ada yang lihat, Allah lihat. Allah akan selalu memantau kita. Allah akan buka semua aib kita nanti kalau kita nggak minta ampun dan nggak ditutup, aibnya akan dibuka. Kita akan tetap ketahuan. Tidak sekarang, nanti dia akan pasti ketahuan. Atau biasanya muraqabah itu muncul dari seorang murid kepada orang-orang yang dianggap sebagai mursyid atau gurunya. Awal muraqabah, awal langkah untuk murid selalu biar merasa dipantau terus, seakan-akan kita diperhatikan terus. Awalnya adalah muraqabah li syekh. Kalau ada guru yang bimbing, seakan-akan nanti guru saya tahu. Kalau melakukan ini, guru saya pasti paham. Atau Allah akan ngasih tahu ke guru saya. Allah lama-lama akan tunjukkan ke guru saya, ketahuan nanti saya. Muraqabahnya ke guru dulu, awalnya. Nanti guru sejati itu akan mengajak supaya jangan beramal karena guru. Gurunya akan ngajak, terus kita amalkan karena Rasulullah yang nyuruh, sunnah Rasulullah, ini perintah Rasulullah, ini ajaran Rasulullah, ini larangan syariat Rasulullah, terus ngangkat kepada Rasulullah. Nanti muraqabah ke Rasulullah, naik. Nanti lama-lama dia sudah lepas dari makhluk, semuanya kepada Allah muraqabah. Karena semuanya cuma wasilah saja. Guru wasilah, nabi wasilah. Tujuan kita semuanya adalah wusul ilallah. Tapi wasilah ini harus, gak mungkin tanpa wasilah kita wusul ilallah. Gak mungkin jadi seorang santri yang langsung semuanya kepada Allah, takut kepada Allah, merasa dipantau Allah langsung tanpa pembimbing seorang mursyid atau lewat jalurnya Rasulullah, gak mungkin. Makanya perlu guru. Biasanya awalnya cuma takut sama guru. Lama-lama nanti setelah sadar, ikhlasnya naik, tahu bahwa guru ini cuma wasilah saja. Yang dituju bukan guru, guru cuma langkah tangga untuk naik kepada Rasulullah, naik kepada Allah. Maka dia akan naik sendiri secara otomatis kepada Rasulullah dan nantinya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak santri yang duduk dengan seorang guru, memanfaatkan waktunya, kemudian melangkah cepat jalan sehingga mereka santri-santri tersebut sudah mulai merasa dipantau dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saya pernah kisah banyak ini dan para guru kita juga kisah. Ada seorang guru yang perhatian khusus salah satu santrinya. Beda dengan yang lainnya. Santri yang lainnya merasa guru saya ini nggak adil. Sama satu ini selalu ada perhatian khusus. Sambil mulai bicara-bicara membahas guru yang perhatian sama salah satu di antara sekian banyak santrinya, akhirnya gurunya mendengar, akhirnya dikumpulkan santri semua. Setelah dikumpulkan, guru ini ingin menunjukkan kenapa sih guru itu ada perhatian khusus sama satu santri ini. Sementara semua diperhatikan, tapi ini perhatiannya khusus. Semuanya dikasih sayang, dipedulikan, didoakan, tapi sama satu ini spesial. Karena memang santrinya spesial. Maka setelah dikumpulkan, guru itu menyiapkan beberapa ekor ayam yang sudah disiapkan, dikasih satu-satu ayam. Suruh pegang ayamnya, ayam atau burung waktu itu. Kemudian kata gurunya, semua santri wajib motong ayam atau motong burung ini pisau, ini ayam. Tapi dengan syarat cari tempat yang tidak ada yang tahu sama sekali. Motongnya jangan ada yang tahu, muter cari. Pokoknya harus ayam ini dipotong dengan syarat dipotong di tempat yang tidak ada yang tahu. Cepat, yang berhasil pulang sudah motong, cepat balik, lari. Ada yang ngumpet ke bawah sungai, ada yang ke kebun, ada yang di bawah gunung, ada yang ngumpet di bawah lorong. Walhasil mereka cari yang tempat yang tidak ada tahu. Setelah yakin gak ada yang tahu, potong, balik ngadep sama gurunya. Alhamdulillah saya bisa. Di mana kamu potong? Saya potong di pojok sana kebun. Enggak ada yang tahu, enggak ada. Dilihat sudah potong. 1, 2, 3, tinggal murid yang tadi. Murid yang tadi spesial tadi datang bawa burung atau ayamnya masih hidup, enggak dipotong.
Kamu gimana kok kamu nggak potong burung? Saya bingung. Kenapa bingung? Itu lainnya bisa motong, dapat tempat nggak ada orang tahu, nggak ada yang tahu. Iya, saya bingung. Saya cari tempat kemana-mana, nggak mungkin ada tempat yang Allah nggak tahu. Allah tahu kan tadi syaratnya jangan ada yang tahu. Allah tahu. Malaikat Raqib Atid pun akan memantau ini. Ucapannya, perbuatannya dicatat baik buruknya. Bukan berarti saya nggak bisa motong, tapi saya nggak dapat tempat di mana nggak ada yang tahu. Allah tahu, malaikat tahu, bahkan mungkin para arwah solihin tahu. Sehingga saya nggak dapat tempat untuk motong ayam ini, dibalikin lagi dalam rumah. Akhirnya kata gurunya, saya sebetulnya cuma ingin ngasih tahu kepada kalian wahai santri bahwa ini yang membedakan kalian dengan kawan kamu yang satu ini. Dia merasa Allah melihat setiap saat. Merasa muraqabah, merasa dipantau sama Allah setiap saat, sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang buruk karena Allah tahu, malaikat tahu, mencatat kanan kiri ibadah, ucapannya, muamalahnya, tujuannya berbuat. Inilah seorang santri yang hatinya selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Itu caranya adalah menghilangkan bisikan buruk untuk berbuat baik atau hati yang rusak. Tadi caranya hijab dengan selalu merasa dipantau, muraqabah. Wal yukim ala bab qalbi hajiban. Jadikan di depan pintu tirai dalam hati hajib yang menutup dari apa? Minal muraqabah yamnauha minad dukhul ilaih. Dengan cara muraqabah supaya tertahan masuknya pikiran-pikiran buruk tadi kepada hati. Fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Sesungguhnya kalau sudah pikiran buruk itu masuk, gangguan-gangguan yang rusak hati itu masuk, maka akan merusak hati tersebut dan lama-lama susah untuk dikeluarkannya dari hati tadi. Kalau sudah masuk dibiarkan, diikutin, enggak dijaga, mulai berpikir yang buruk. Khayalan yang buruk-buruk, mau tidur matanya nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana yang buruk-buruk. Na'udzubillah min. Makanya langsung dijawab. Walaupun pikiran bukan perbuatan, tapi dalam pikiran dan hati itu Allah tahu. Yang dipikirkan kita, yang dalam hati kita Allah lihat. Justru yang dilihat hati kita bahkan. Yang terlintas di pikiran dan hati itulah yang dilihat sama Allah Subhanahu. Maka kita tahu bahwa Allah melihat ini yang kita pikirkan dan dalam hati kita. Jangan sampai pikirannya kotor. Jangan sampai berpikir hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min. Kemudian dilanjutkan. Wal yubalik fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'un nadharillah. Mawdi'un nadhari rabbih. Dan hendaklah cepat-cepat berusaha keras dalam membersihkan hati. Kalau sudah mulai ada kotoran yang terlihat, cepat bersihkan di dalam hati itu supaya jangan lama-lama dalam hati. Sebab apa? Sebab hati itu tempat di mana Allah memandang. Dibersihkan dari apa? Minal mail ila syahwati dunya, condong kepada syahwat, keinginan-keinginan duniawi misalnya. Wa minal hikid, dan dari kebencian, benci sama saudara muslim, benci sama kawannya, benci sama saudaranya. Wal ghil, serta kedengkian. Wal ghish, serta ingin nipu atau ingin membodohi li ahadin minal muslimin, kepada saudaranya muslim. Wa minadh dhanni su'i bi ahadin minhum, dan dari prasangka buruk kepada salah satu di antara saudara Islam. Dari hikid, benci, dengki, kemudian su'don, ini harus dihilangkan. Kebencian, kemudian ingin nipu, ingin bodohin, ingin melakukan hal-hal yang buruk, serta su'don, ini bahaya. Ini penyakit kalau dibiarkan akan merusak hati kita dan akan merusak amal kita. Na'udzubillah min. Hikid itu kadang-kadang merasa
nggak senang dengan kelebihan orang lain. Sama saja dengan hasud. Kawannya lebih pandai misalnya. Satu kelas dia lebih pinter, panas dia. Akhirnya dia memfitnah. Dia gurunya kadang-kadang juga dipengaruhi. Guru, ini enggak benar, ini informasi-informasi yang tujuannya menjatuhkan. A'udzubillah min nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian prasangka buruk, suudzon. Enggak bisa, suudzon ini bahaya. Yang kita lihat belum tentu yang ada dalam pikiran kita. Kita lihat kadang-kadang kelihatannya salah, padahal dalam pikiran kita nuduh salah, sebetulnya nggak salah. Kita nggak pernah klarifikasi, nggak pernah nanyakan langsung suudzon, langsung prasangka buruk. Na'udzubillah min. Padahal sedang berbuat baik, tapi dilihatnya dengan suudzon, akhirnya kelihatannya ini maksudnya berarti ini suudzon ini. Na'udzubillah min. Seperti sebetulnya ada satu kisah yang dulu terjadi di zamannya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal berkunjung kepada muridnya. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad cintanya, takzimnya sama guru luar biasa. Sehingga disediakan tempat spesial. Malam itu malam lebaran seakan-akan, saking senangnya seorang murid datangi guru, siapkan makan, sediakan makan yang istimewa. Sengaja dikasih makanannya agak banyak, tujuannya biar ada sisanya. Makannya Imam Syafi'i itu tempat yang banyak, menunya lebih besar. Tujuannya biar ada sisa, nanti tabarukan dengan sisanya Imam Syafi'i, anaknya, istrinya. Lah, saat itu ada anaknya Imam Ahmad yang masih kecil ingin lihat Imam Syafi'i yang katanya hebat, perhatian. Karena abahnya selalu cerita Imam Syafi'i itu luar biasa, guru abah itu luar biasa, orang soleh, ahli ibadah, alim. Kasih makanan, anaknya nunggu karena dari makanan yang banyak itu nggak habis Imam Syafi'i makannya, ada sisa sehingga dimakan, sisanya ambil berkah. Kalau dulu begitu, ada orang-orang baik, kita suguhkan makanannya dibanyakan. Tujuannya apa? Biar ada sisanya, kita ambil berkah dari makanan sisa orang soleh tadi. Kalau sekarang enggak. Makanan dari acara-acara haul, maulid, makanannya orang soleh, ulama, kiai, habaib, sisa. Banyak, di nampan itu ada sisa. Cuma dibuang di plastik resek, buang masihkan ayam. Yang berkah ayam. Kita enggak berebut barokah. Kalau dulu barokah, ambil. Ada majelis khair, di situ ada makanannya, bawa pulang kadang-kadang untuk anaknya. Orang tuanya telaten loh, ambil sisa. Ada bekas minumnya orang soleh, wali Allah, orang soleh ahli ibadah, ahli Quran, orang yang ahli ilmu, orang yang ilmunya manfaat, ambil airnya bawa pulang, anaknya diminumkan, anaknya berkah. Makanannya banyak, anaknya Imam Ahmad dan keluarganya di belakang nunggu, ini pasti ada lebihnya, karena banyak. Enggak, ternyata dimakan semua sama Imam Syafi'i. Habis. Anaknya heran, wah, dalam hati anak kecil. Ini ulama katanya gurunya apa, makannya banyak sampai habis. Suudzon. Satu. Kedua, saat mau mulai istirahat masuk kamar, Imam Syafi'i disediakan kamarnya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di kamar Imam Ahmad sudah disiapkan kamar rapi, tidur. Anak kecil putranya Imam Ahmad itu ingin lihat malam nanti apa yang dikerjakan sama Imam Syafi'i. Abahnya tiap malam tahajud, anaknya suruh bangun malam tahajud. Bagaimana gurunya? Dia nggak tidur, ingin melihat apa yang dikerjakan Imam Syafi'i di kamarnya. Sholat, ngaji Quran. Sehingga pas mulai istirahat, anak kecil itu bangun lihat. Kalau dulu kamar-kamar nggak pakai pintu ya, paling tirai. Dilihat, Imam Syafi'i tidur. Terkejut, begitu lihat masih tidur, memang belum saatnya qiyamul lail, tapi terkejut, kenapa? Karena saat itu Imam Syafi'i dalam riwayat, saya dengar dari cerita para masyayikh, tidurnya tidak menghadap kiblat, malah berpaling dari kiblat. Mestinya kan sunnahnya menghadap kiblat. Ini anak biasa diajari sama ayahnya untuk tidur menghadap kiblat. Tapi lihat, nggak menghadap kiblat. Waduh, miringnya nggak menghadap kiblat pokoknya. Bingung. Suudzon, pertama suudzon makan banyak.
Yang kedua suudon, tidur tidak ngadep. Mulai dalam hati anak kecil, hebat apanya katanya guru, ini abah anak lebih hebat. Tapi mulai bertanya-tanya sampai akhirnya balik ke tempat tidurnya, sudah mulai bangun, dia mulai ini abahnya bangun ke kamar mandi, pas abahnya kamar mandi dia bangun, Imam Syafi'i sudah bangun berarti, ternyata masih tidur. Abahnya sudah sholat, dia sholat, habis sholat ke belakang lihat lagi masih tidur. Kok nggak qiyamul lail, nggak bangun malam, ulama besar, gurunya apa katanya orang hebat. Sampai subuh baru turun dari tempat tidur. Belum ketemu Imam Syafi'i sudah lapor sama abahnya, bah, Imam Syafi'i katanya orang hebat, ahli ibadah. Enggak, abah lebih hebat. Anaknya. Astagfirullah, abahnya enggak mau anaknya suudon. Jangan ngomong gitu. Abah begini barokahnya guru. Abah ini semuanya karena bimbingan dari guru. Abah ini belum apa-apanya dengan guru. Enggak apa. Imam Syafi'i makannya banyak. Astagfirullah. Kenapa ditungguin makanannya habis semuanya. Makannya banyak. Kemudian terus tadi malam lihat tidurnya enggak menghadap kiblat, enggak sunnah. Padahal abang ngajari selalu tidur ngadep kiblat sunnah. Kemudian enggak sholat tahajud sampai subuh. Kenapa kamu perhatian? Ya, saya lihat terus, saya ingin lihat Imam Syafi'i apa yang dikerjakan. Terus tidur sampai subuh baru turun. Jangan suudon. Jangan. Abahnya takut anaknya suudon sama ulama, sama gurunya, pikirannya nanti negatif. Kata abah, jangan suudon dulu, pasti punya alasan. Enggak mungkin tanpa alasan. Besok sarapan pagi tanya. Apanya berat mau tanya, tapi untuk supaya ini kalau suudon ini enggak diklarifikasi bahaya. Akan nganggap remeh ulama besar. Abahnya sama gurunya luar biasa, anaknya nganggapnya remeh, kan bahaya. Na'udzubillah min. Hari pagi-pagi setelah sarapan dengan berat Imam Ahmad nanya, ya Imam, tadi malam rupanya capek, mungkin perjalanan tidur lelap sampai subuh. Ya, alhamdulillah mungkin antum tidur. Lah, anak nggak tidur. Loh, anaknya tambah bingung, nggak tidur, nggak saat tahajud di atas batu. Anak nggak tidur Ahmad semalam, tapi nikmat luar biasa. Saya mendapatkan rohaniat yang kuat di kamar kamu, dapat futuh dari Allah. Sebelum tidur saya baca ayat Quran yang sebelumnya ayat ini saya nggak bisa ngambil istimbat hukum. Susah, maksudnya apa itu ayat ini? Belum ketemu. Malam tadi Allah bukakan karena tempat berkah katanya. Dibukakan rahasia makna Quran sehingga saya semalam sibuk dengan ayat ini bisa ngasih istimbat sekian 11 atau 12 dalil dari Quran ini saya ambil istimbat dari ayat ini. Saya sibuk semalam mumpung lagi dibuka sama Allah, terus ambil dalil dari ayat ini, maksudnya gini, sampai subuh saya nggak sadar ternyata dengar adzan subuh, sampai belum sempat turun katanya. Kata Imam Ahmad, oh dengarkan. Enggak tidur bahas Quran sampai subuh. Setelah klarifikasi anaknya, abah berapa rakaat tadi malam dibanding ilmu, majelis ilmu, duduknya saja belum bahas ilmu, duduknya hadirnya lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah. Apalagi ini bahas ilmu dari mulai malam sampai subuh, bahasnya Quran, istimbat Quran, pahalanya lebih dari ribuan rakaat. Apa belum apa-apa ya? Tanya lagi, tanyakan yang nggak ngadep kiblat, biar hilang kan. Tanya, posisi antum tahu kan kiblatnya kemana Syekh semalam ini? Oh tahu, anak tahu kiblatnya. Oh langsung paham nih. Semalam aku anak bingung kata Imam Syafi'i. Anak mau tidur ngadep kiblat, tapi di lemari kamu di atas ada kitab tafsir, ada Quran, tafsir Quran yang mungkin habis dibaca belum ditaruh di tempatnya lagi. Nggak berani ngambil mindah-mindah Imam Syafi'i adab. Padahal kan rumah muridnya diambil aja, dipindah boleh. Tapi tahu apa amanat ini. Ini orang amanat, enggak sembarangan. Diizinkan tidur di kamar orang, bukan terus geratakan ngambil semaunya sendiri, mindah-mindah. Lihat ada kitab yang dilihat kayaknya tafsir atau Al-Qur'an. Katanya kalau saya menghadap kiblat, saya pasti membelakangi kitab itu. Yang kitabnya ada ayat Allah, ada Quran. Saya enggak mungkin membelakangi Al-Qur'an demi mengejar sunnah, sementara ta'zim sama Quran, hormat sama Quran wajib. Ngadep kiblat sunnah, ta'zim Quran wajib.
Takdimnya Imam Syafi'i sama Quran bukan seperti kita. Kalau kita yang penting sudah di atas nggak apa-apa. Ini kelasnya kita ini. Makanya ada ucapan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Kebaikan amaliyah baiknya orang soleh biasa, orang baik. Itu kalau untuk orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin itu perbuatan buruk. Salatnya kita baik tidak salat? Tarawih kita baik tidak? Kita tarawih baik tidak? Baik kan, tarawih jamaah baik. Tapi untuk orang-orang yang muqarrabin, tarawih kelas kita tadi itu sayyi'ah, perbuatan buruk. Kelasnya orang yang muqarrabin itu bukan sholat itu main-main. Karena sholat itu khusyuk, sujud, nangis, jangan cepet-cepet. Kelasnya beda. Kebaikan untuk orang kelas awam seperti kita, walaupun menurut kita baik, tapi untuk kelasnya orang yang muqarrabin, para aulia, itu keburukan itu. Paham ya? Makanya kata istighfarnya orang awam perlu diistighfari lagi bagi orang-orang khusus. Minta ampunnya kita ini diistighfari. Cara minta ampunnya kita ini salah sehingga harus istighfar caranya gitu. Istighfar bagus kan? Minta ampun sama Allah bagus. Istighfar kita perlu diistighfari lagi bagi orang-orang yang kelasnya muqarrabin. Paham tidak maksudnya? Paham tidak? Iya, itu husnudzon. Imam Syafi'i mengatakan saya nggak mungkin membelakangi, nggak pernah membelakangi. Kayak Habib Alwi bin Syihab itu dalam hidupnya ditarim, kakinya nggak pernah diselonjorkan ke arah kiblat. Padahal ditarim, bukan di depan Ka'bah. Nggak pernah memanjangkan kakinya ke arah kiblat. Nggak berani. Kiblat takdimnya kakinya nggak pernah diselonjorkan. Ini akhlak adabnya orang-orang. Duduknya Syekh Bakar bin Salim, walaupun sudah sepuh di usia senjanya, dari mulai muda nggak pernah duduk kecuali tawarruk. Tawarruk tahu? Duduk tahiyat tasyahud akhir itu, duduk ini. Walaupun kakinya kadang-kadang sakit, sudah sepuh, sering pegel, susah, tapi duduk begini. Ditanya sama orang-orang, ya saya duduk yang nyaman, sudah antum capek kakinya begitu terus. Jawabannya, inilah duduknya seorang hamba di hadapan Allah. Ini kelas orang muqarrabin beda dengan kelasnya kita. Kita silah saja sudah adab, sudah baik. Paham ya? Silah pegel ya geser-geser nggak apa-apa, pegel. Kelasnya kita nggak apa-apa, bagus, nggak selonjor depan orang sudah bagus, alhamdulillah. Ini kelasnya muqarrabin beda. Kelasnya kita itu sudah baik, tapi kelasnya muqarrabin kurang ajar. Imam Syafi'i kelasnya nggak mau ada sesuatu di belakang punggungnya dari kalamullah, sehingga dia ambil istihad ngadep apa? Ngadepi Quran, nggak mau membelakangi, walaupun kadang-kadang nggak menghadap kiblat. Akhirnya disebutkan, oh istihadnya Imam Syafi'i. Beda dengan kita kan, apa wis nandur di atas Qur'annya nggak apa-apa. Kita nggak tahu. Kalau mereka kelasnya beda. Itu. Paham ya? Yang berikutnya sudah dapat jawaban. Dua kan dapat jawaban. Anaknya tanya, makan banyak itu dihabisin semua biar hilang seutuhnya. Nggak usah tanya masalah makan. Enggak, pengen tahu pasti ada jawabannya. Kata Imam Syafi'i, ada apa? Enggak, ini kemarin nunggu-nunggu berkah makanan sisa dari yang dimakan antum itu, kami berharap ada sisa makanan karena kami kasih lebih. Ternyata kemarin alhamdulillah saya senang dimakan habis. Oh tahu saya habiskan kemarin sengaja katanya. Kenapa dihabiskan? Kata Imam Syafi'i, ana tahu kamu wahai Ahmad orang yang waro. Imam itu waro, nggak mau hal-hal yang nggak jelas hukumnya waro. Airnya jelas, garamnya jelas, halal semuanya. Kata Imam Syafi'i, di mana lagi saya dapat makanan halal yang murni yang paling baik selain di tempat kamu Muhammad. Makanya saya ambil tabarukan supaya makanan halal ini dari kamu menjadikan saya semangat ibadah. Guru bertabaruk dari makanan halal yang murid. Subhanallah. Sehingga saya habiskan. Makanan yang halal itu menyemangatkan ibadah. Saya habiskan karena ini kesempatan dapat makanan yang halal dari orang yang waro. Masya Allah. Jawabannya terjawab semua. Tadinya suudzon tidak anaknya, enggak ngadep kiblat katanya ulama, enggak tahajud malam-malam, tidur enak-enakan, makannya banyak. Yang dilihat salah semua kan? Secara dohir kalau nggak ditanyakan salah tidak? Salah. Tapi hakikatnya ternyata kebaikan semua di situ. Langkah-langkah baik semua justru harus dikerjakan model itu.
Makanya husnudzon yang dilihat kepada, apalagi orang-orang yang ada ilmunya, jangan suudzon sama seorang umum saja, orang awam kita husnudzon. Bahkan sama ahli maksiat sekalipun kita husnudzon. Dia berbuat maksiat saat ini, siapa tahu dia tobat jadi walinya Allah, meninggal husnul khotimah. Enggak tahu semuanya. Makanya harus apa? Husnudzon. Makanya di sini Sohibul Ratib mengatakan hati-hati, hindari dari hikid, ghish, salah seorang muslim menipu, kemudian suudzon kepada salah satu di antara umat Islam. Lanjutkan. Wal yakun nasihan lahum rahim. Jadilah kamu yang selalu memberi sehat baik kepada saudara muslim, rahiman, yang punya rasa kasih sayang, lembut terhadap mereka, musyfiqan alaihim, kasih sayang kepada mereka. Dan al-khair fihim, meyakini atau berprasangka baik atas mereka. Tadi husnudzon tadi, yang anggapnya baik, sama kawan satu kamar, ini baik, ini paling baik, ini lebih baik dari saya. Kalau lihat yang kecil bilang, ya Allah, ini anak kecil, saya lebih tua. Kalau saya umurnya lebih tua, berarti saya lebih bermaksiat dulu. Saya kenal dosa dulu sebelum dia kenal dosa. Karena saya lebih tua. Saya sudah bermaksiat, dia belum. Saya berarti lebih buruk dari dia lebih baik. Kalau sama yang lebih besar, usianya lebih besar, ini lebih muda, lihat subhanallah, dia lebih besar. Dia sudah sujud dulu sebelum saya sujud. Dia sudah berbuat baik dulu sebelum saya berbuat baik. Karena dia usianya lebih besar dari saya. Maka dia lebih baik dari saya. Selalu begitu. Lihatnya dengan pandangan husnudzon. Mu'taqidal khair. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi min khair. Dan murid itu selalu harus mencintai mereka, saudara-saudara sesama muslim, mencintai mereka seperti saat dirinya mencintai untuk hal-hal yang baik. Cinta sama mereka sama saja dengan cinta pada diri kita. Kalau kita cinta sama diri kita, kita pengen dapat kebaikan, kita pengen faham ilmu, kita pengen dapat pahala, maka mencintai saudaranya sama. Biar saya dapat pahala, dia juga dapat pahala. Ayo tarawih. Bangun qiyamul lail, dia bangun bisa qiyamul lail, maka ingin dapat pahala, dapat keberkahan malam, maka sayangnya sama saudaranya seperti sayang pada dirinya. Bangunkan juga biar dapat pahala juga. Bangun ya Allah qiyamul lail, eman, sayang, bangun. Paham ya? Kita senang makanan enak. Seperti halnya kita cinta sama diri kita untuk makan enak, kita juga lihat saudara kita biar sama-sama makan enak, separuh-separuh. Bagi dua, biar kamu juga merasakan enak, saya makan enak, kamu makan enak. Mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya dari hal-hal yang baik. Kemudian wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi minasyarr. Seperti halnya kita tidak senang dengan keburukan, dengan hal-hal yang buruk, kita juga harus punya rasa tidak senang saudara kita dapat keburukan. Kita nggak mau kita berbuat dosa, sama saja. Jangan sampai saudara kita berbuat dosa. Kita ingin selamat dari hal-hal yang buruk, sama. Saudara kita juga mudah-mudahan biar selamat, bagaimana caranya? Selamat, sama-sama selamat dari hal-hal yang buruk. Seperti kita takut dari hal yang buruk, maka jaga pula saudara kita dari hal yang buruk. Paham ya? Jangan cuma yang penting saya selamat, biarin dia celaka. Yang penting saya qiyamul lail, biarin mau tidur. Enggak boleh ini. Murid enggak boleh begitu. Kalau senang kebaikan sama saja. Seperti halnya dirinya senang kebaikan, berilah kebaikan juga kepada saudara kita. Seperti halnya kita takut hal-hal yang buruk, maka jangan sampai keburukan itu menimpa saudara kita juga. Harus begitu. Wal ta'lam ayyuhal murid anna liqalbi ma'asi hiya afhash wa akbah wa akhbath min ma'asil jawarih. Ketahuilah wahai murid, sesungguhnya hati itu bisa berbuat maksiat, bisa melaksanakan perbuatan maksiat, dan maksiat hati itu afhash, lebih keji, wa akbah, lebih hina, wa akhbath, lebih kotor, min ma'asil jawarih, dari maksiat anggota tubuh. Kalau maksiat anggota tubuh seperti mencuri dengan tangannya, melihat haram dengan matanya, memukul orang dengan kakinya, itu dosa karena bermaksiat dengan anggota tubuh. Tapi maksiat hati lebih bahaya, lebih kotor, lebih lebih parah daripada maksiat anggota
badan. Na'udzubillah min. Wala yasluhul qalba linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallas minha. Wala yasluhul qalbu, dan tidak mungkin hati itu menjadi pantas disinggahi ilmu sampai kita bisa mendapatkan ma'rifah kepada Allah. Tidak mungkin hati jadi ma'rifah dan mahabbatihi, dan mendapatkan kasih sayang dan cintanya kepada Allah illa ba'da takhalli anha, kecuali setelah hati itu kosong, bersih dari maksiat-maksiat tadi. Hikit, tadi benci, suudon, macam-macam penyakit hati itu bersihkan. Gak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan baik atau dapat cinta dari Allah, hati kita ini, kecuali harus bersih dari penyakit itu. Wa takhallas minha, dan lepas semua dari hal-hal yang kaitannya dengan penyakit hati. Mudah-mudahan Allah bersihkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Allah tanamkan cinta kepada Allah, tanamkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati kita, dan Allah ikhlaskan niat kita, jauhkan sifat kibir dan hasad dari diri kita, jauhkan hal-hal yang buruk dari hati kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.